Oke, yuk sekarang kita belajar tentang noun clause. Oke, tapi sebelum itu, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu clause. Oke, jadi clause itu merupakan sekelompok kata yang memiliki subjek dan verb. Artinya, gabungan kata tersebut bisa kita katakan sebagai clause jika ia memiliki minimalnya sebuah subjek dan verb. Oke. Nah, bagaimana dengan noun clause? Noun clause juga merupakan jenis clause karena dia terdiri dari subjek dan verb yang difungsikan sebagai kata benda. Nah, dalam kalimat biasanya kata benda itu akan diposisikan sebagai subjek dan atau objek ya, teman-teman. Sehingga dalam hal ini noun clause itu nanti akan diposisikan tepat sebagai subjek, mungkin di depan atau di belakang sebagai objek. Nah, salah satu ciri dari clause itu adanya konektor ya. Dalam noun clause ini, konektornya adalah why, where, when, how, what, that, which, who, whom yang muncul di awal. Jadi sebelum ada subjek dan verb, di situ harus muncul konektornya dulu. Oke, untuk lebih mudahnya kita coba pahami dalam contoh nih ya. Alright, contohnya di situ ada I know the fact he is rich. Oke, perlu diingat bahwa fungsi dari clause sendiri ya, tidak hanya noun clause, adjective clause, dan semua jenis clause di situ, tujuannya adalah dia bisa meringkas dua kalimat atau dua ide. Jadi artinya adalah bahwa kita satukan, jadi dua kalimat kita jadikan satu. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya konektor. Oke, kita lihat contoh di situ. I know the fact. I sebagai subjek, know sebagai verb, the fact sebagai objek. Kemudian di kalimat kedua yang merupakan the fact-nya apa di situ? He is rich. Oke, he sebagai subjek, is sebagai verb. Oke, jadi dalam hal ini I know the fact, karena the fact di situ diposisikan sebagai objek ya di belakang, maka bisa kita ganti dengan noun clause. Oke, nah. Sehingga kalau misalkan kita gabungkan, jadi I know, kemudian kita langsung munculkan noun clause-nya. The fact-nya apa tadi? He is rich. Jangan lupa untuk meletakkan konektor di depan. Menjadi I know, konektor yang paling tepat di situ adalah that. Menjadi I know that he is rich. I sebagai subjek, know sebagai verb, that he is rich sebagai noun clause, yaitu objek. Kita lihat contoh kedua. Di situ ada he is rich yang merupakan the fact, kemudian kalimat kedua ada the fact is not true. Seperti biasa kita analyze dulu. He sebagai subjek, is sebagai verb, rich sebagai complement. Jadi he is rich itu merupakan faktanya atau the fact-nya. Kemudian di kalimat kedua ada the fact is not true. The fact sebagai subjek kalimat, is sebagai verb, kemudian not true dari situ sebagai komplementnya. Nah, karena the fact di sini merupakan subjek kalimat, kita bisa ganti dong. Kita bisa ganti dengan noun clause. Karena sekali lagi, fungsi dari noun clause itu, dia akan difungsikan sebagai kata benda yang bisa mengambil posisi subjek dan atau objek. Maka the fact bisa kita ganti menjadi noun clause. Caranya adalah, jangan lupa, kita gunakan konektor. The fact-nya apa tadi? He is rich. Jadi kita tinggal tambahkan konektor di depan yaitu that he is rich is not true. That he is rich di situ noun clause yang difungsikan sebagai subjek, is di situ sebagai verb. Jadi dua kalimat tadi udah menyatu nih. Nah, itu yang kita sebut sebagai noun clause. Nah, kira-kira untuk dua kalimat ini coba kita gabung ya menjadi noun clause, kira-kira seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.